Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kok enggak semangat ya? Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini Kak Ovi harap adik-adik sehat semua ya. Untuk yang sakit semoga cepat sembuh. Senang sekali pada pagi hari ini Kak Ovi bisa menemani adik-adik di Sekolah Minggu GKJ Kismorejo. Sudah siap semuanya? Kok nggak ada yang jawab ya? Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, sekarang Kak Ovi mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau pujikan dari terbit matahari ya, bisa semua kan? Yuk berdiri semua. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, luar biasa ya, semuanya pada semangat memuji Tuhan. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk ya. Kita mau doa pembukaan dulu. Ayo, kalau mau berdoa, sikapnya bagaimana? Oke, tangan dilipat dan tutup mata ya. Kak Ovi yang pimpin. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan telah memberikan kami penyertaan sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Masih semangat semuanya? Masih dong ya. Sekarang kita mau pujikan lagi ya. Boleh duduk, boleh berdiri. Kalau yang pengen berdiri boleh, kalau yang pengen duduk aja juga boleh. Kita mau pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
adik-adik semuanya ya. Luar biasa loh semangatnya untuk memuji Tuhan. Sekarang adik-adik sudah siap untuk menerima firman Tuhan? Sudah? Kalau sudah duduknya yang rapi ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian lagi ya. Kita mau angkat pujian firman-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Tanti. Kita panggil yuk Kak Tanti. Kak Tanti, Kak Tanti. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, puji Tuhan. Wah, senang sekali hari ini Kak Tanti bisa menemani adik-adik kembali di dalam sekolah minggu di pagi ini. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan bersama Kak Tanti? Siap ya? Yuk kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini Kak Tanti mau mengajak adik-adik semua belajar tentang melayani lebih sungguh. Apa tadi? Melayani lebih sungguh. Nah, ayat firman Tuhan kita di pagi ini diambil dari Kitab Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Nah, boleh disiapkan dulu. Ya, adik-adik, siapa ya di sini yang sering lihat sinetron? Suka sinetron semua? Ada? Iya. Sinetron zaman sekarang ini ya adik-adik banyak sekali menampilkan sekelompok anak-anak sekolah. Ya cewek-cewek gitu beberapa orang. Mereka lalu membentuk satu grup yang dinamakan dengan geng. Misal geng apa ada namanya sendiri. Nah di dalam geng itu biasanya ada apanya? Ada ketua geng. Nah ketua geng ini biasanya bagaimana sikapnya adik-adik? Mereka suka memerintah. Mereka suka menyuruh-nyuruh yang lain gitu ya. Anak buahnya disuruh-suruh lalu bikin peraturan-peraturan, teman-temannya harus ngikuti. Dan ketua gengnya ini biasanya suka dilayani. Mereka suka sekali menyuruh-nyuruh anak buahnya untuk melakukan apapun begitu. Nah adik-adik, apakah menurut adik-adik sikap ketua geng ini tadi baik atau tidak? Baik atau tidak? Ayo, kalau suka nyuruh-nyuruh, terus suka bentak-bentak teman-temannya, terus suka apalagi teman-teman? Suka dilayani, kira-kira baik enggak teman-teman? Nah, kalau menurut firman Tuhan kita di pagi ini, sikap ketua geng ini tadi bagaimana ya?
Kita lihat di Alkitab kita yuk. Tadi dari mana? Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Tapi kali ini kita tidak baca semuanya teman-teman. Kita mau baca ayat yang ke-43 dan 44. Sudah dibuka? Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, besar dalam hal ini teman-teman bukanlah besar secara fisik, badannya besar gitu. Enggak, bukan ya. Tapi besar yang dimaksudkan adalah dalam arti dihargai, disanjung, terus dipuji lebih dari orang lain. Seperti ketua geng tadi, ketua dalam sebuah geng tadi, dia suka perintah-perintah, dia suka bikin peraturan. Itu supaya dia bisa dipuji, dia ingin dihormati teman-temannya, dia ingin ditakuti. Nah, tapi sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita harus seperti itu? Supaya kita dihormati, supaya kita dihargai, supaya kita dipuji oleh orang lain, disanjung. Apakah kita harus seperti itu? Tidak ya teman-teman. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa tadi perintah Tuhan? Untuk kita menjadi besar tadi, kita harus menjadi pelayan. Kita harus mau melayani. Lah, bukannya dilayani ya, tapi kita harus melayani dengan rendah hati. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Loh Kak Tanti, melayani itu seperti apa ya? Apakah kita harus seperti kayak pembantu rumah tangga itu yang melayani tuannya? Enggak ya teman-teman, bagaimana kita melayani sebagai anak-anak Tuhan? Kita mulai dari rumah dulu ya. Kalau di rumah bisa kita membantu orang tua, melayani orang tua. Yang punya adik, membantu adik, misal adiknya mau minta minum, kita lagi game, kita disuruh ngambil ke minum, sedangkan kita sedang main. Nah, tetap melanjutkan mainnya, atau kita berhenti sebentar terus ngambil ke minum adik. Atau ngambil ke minum sembari ngomeli, adik senengannya ganggu. Enggak ya, melayani lebih sungguh itu kita mengambilkan minum tapi juga tanpa harus gresulo, tanpa harus ngomel. Kasihan adiknya masih kecil ya. Membantu orang tua juga gitu. Kalau mau membantu orang tua jangan sambil ngomel. Mama nggak tahu loh, aku lagi asik main ini malah disuruh-suruh. Nggak boleh. Sekalipun kita ngomel dan tetap berangkat, kalau berangkat jangan pakai ngomel. Ya, melayani lebih sungguh. Di sekolah teman-teman, apa yang bisa kita kerjakan? Kalau kita punya geng ya, kita sama-sama saling melayani, saling membantu teman kita. Jika ada yang kesusahan kita bantu. Ada yang mau cerita kita dengarkan teman-teman. Nah, bukan saling memerintah, bukan saling menyuruh, tetapi kita saling membantu. Nah, apa teman, kita bisa tanya, apa ya yang bisa saya bantu gitu ya. Jika ada temannya yang sakit bisa dijenguk. Ada temannya yang kesusahan untuk belajar, bisa dibantu untuk belajar. Bantu belajarnya saja ya, jangan bantu mengerjakan ulangan, tidak boleh. Nah, itu ya teman-teman. Terus apalagi yang bisa dikerjakan? Melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh tanpa ngomel, tanpa gersulo, tanpa berkeluh kesah. Itu yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi yang besar dan terkemuka. Itu ya Tuhan. Apa yang tadi yang Tuhan inginkan untuk kita menjadi besar? Kita harus mau melayani, kita harus mau menjadi hamba semuanya. Hari ini kita belajar untuk melayani lebih sungguh. Semangat ya, kita pasti bisa. Sekalipun kita kecil, sekalipun kita belum bisa bekerja, kita masih belum terlalu besar, badan kita kecil, badan kita tidak gede, tapi kita pasti bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, hari ini kita belajar itu, semangat untuk terus melayani dengan sungguh-sungguh.
Nah, kita sudah selesai firman Tuhannya, kita sudah belajar. Jangan lupa ya, Markus 10 ayat yang ke-35 sampai 45 dibaca semuanya nanti. Dengan Bapak Ibu, dengan adik atau dengan kakak dibaca bersama-sama nanti ya. Nah, kita mau tutup firman Tuhan pada pagi ini dengan berdoa. Bagaimana kalau berdoa sikapnya? Kita lipat tangan, kita tutup mata, duduk yang anteng, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan Tuhan di pagi ini. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kami boleh belajar firman Tuhan. Hari ini kami belajar untuk melayani lebih sungguh. Melayani dengan hati yang tulus tanpa kami ngomel-ngomel ataupun berkeluh kesah. Tuhan yang terus mengajari kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang melayani dengan sungguh. Terima kasih Tuhan untuk firman di pagi ini. Kami sudah selesai, kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Wah, luar biasa ya Mbak Tanti ya Iya, untuk firman-Nya Kak pada Ovi. pagi hari ini. Semoga firman-Nya dapat menjadi berkat untuk adik-adik di rumah ya. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat setelah mendengarkan firman Tuhan? Tentu masih semangat ya Kak Ovi ya. Iya, harus masih semangat ya. Sekarang Kak Ovi dan Kak Tanti mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan pekerja Kristus. Yuk, berdiri semua yuk. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuai dirinya. Hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuai dirinya. Hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Wah, puji Tuhan, semangat sekali ya adik-adik ya Mbak Tanti. Adik-adik selalu semangat. Iya. Sekarang kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa.
Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan telah melindungi jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan sertai dan lindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibadah minggu telah selesai ya Mbak Tanti. Iya, Kak. Terima kasih karena adik-adik sudah semangat semuanya ya. Iya. Puji Tuhan, jaga kesehatan selalu ya. Dan sampai bertemu di Di sekolah minggu depan. Dadah.